إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, masih kita membaca tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel yang karena mereka berpaling dari kitabullah dan melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, akhirnya mereka terfitnah dengan yang sebaliknya, yaitu wattaba'u ma tatlu syaitan wa tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Kita sampai pada ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya, wa fi hadza dalilun ala anna as-sihra lahu haqiqah. Dan ini menunjukkan dalil, menunjukkan bukti bahwa sihir itu memiliki hakikat. Wa annahu yadurru bi'idznillah. Dan bahwa sihir bisa membuat madarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai bi iradatillah, dengan izin Allah, maksudnya dengan kehendak Allah dalam takdirnya. Karena yang namanya iznullah ada dua jenis. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, al-iznu naw'an. Yang namanya izin itu ada dua jenis. Ada iznun qadari, ada iznun syar'i. Izin yang merupakan takdir, ada izin yang bermakna syar'i. Adapun iznun qadari, izin qadari yang berkaitan dengan takdir, maknanya al-muta'alliq bi masyiatillah. Maknanya apa yang dikehendaki secara takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan terjadi atau tidak terjadi? Itu qada'ul qadar. Tukang sihir melakukan sesuatu dan terjadi apa yang dikehendakinya. Tapi itu bi qada'illah, bi qadratillah atau tidak? Tentunya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan gagal, ya gagal. Tapi kalau Allah takdirkan dia berhasil, berhasil. Ini mana? Bi'idznillah. Sebagaimana terjadinya kejadian-kejadian
musibah-musibah itu pun dengan izin Allah, artinya dengan kehendak Allah secara takdir. Beda dengan idnun syar'i yang kedua. Idnun syar'i adalah Allah izinkan di dalam syariat. Ini boleh, yang ini haram. Berarti yang diizinkan, yang ini tidak diizinkan. Yang diizinkan adalah halal, yang tidak diizinkan haram. Itu berbeda. Itu namanya idnun syar'i. Idnun syar'i. Sebagaimana Allah katakan, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya dia diturunkan dalam hatimu, atau dia menurunkan dalam hatimu dengan izin Allah. Syar'i atau qadari. Jadi Jibril menurunkan kitab, menyampaikannya ke dalam hati Rasulullah SAW dengan izin dalam artian takdir atau dengan izin dalam artian syariat. Syariat diizinkan, diperintahkan oleh secara syariat. Sampaikan, turunkan, wahyukan ila akhirih. Wa fi hadhihi al-ayah wa ma ashbahaha anna al-asbab mahma balaghat fi quwwati at-ta'thir fa innaha tabi'atun lil qada'i wal qadar. Dalam ayat ini terkandung, atau ayat yang sejenis ini terkandung sebab-sebab, bahwa sebab akibat itu memang berpengaruh. Hati-hati. Disinilah ahlu sunnah, ahlul hikmah, ahlu sunnah, ahlul adl, ahlul wasat, golongan yang selalu tengah, paling hikmah, paling adil. Mereka beriman kepada takdir, sebagian mereka sebagian mereka beriman pada takdir, tapi membuang asbab wal musabbabat. Sebagian yang lain berpegang dengan asbab dan musabbabat dan menolak takdir. Siapa yang berpegang dengan musabbabat dan menolak takdir? Qadariyah. Enggak ada qadar dan qadar. Kalau kamu usaha kamu dapat, kalau enggak usaha enggak dapat, kata mereka. Jadi sebab akibat dipegang kuat-kuat, sedangkan takdir dibuang oleh mereka. Fahum dalun. Mereka sesat. Yang sebaliknya juga sesat. Yang menyatakan kami beriman adanya qada wal qadar. Jadi enggak perlu usaha. Kalau takdirkan saya berhasil, saya berhasil tanpa usaha. Ini juga sesat. Kita ini sudah diganggu, diatur oleh Allah, dan kita ini seperti robot. Enggak perlu usaha, percuma usaha juga. Semuanya perbuatan Allah. Jadi yang baik itu kebaikannya datang takdir Allah, yang jeleknya pun dengan takdir Allah. Maka kedua-duanya taat pada Allah. Lihat ngawurnya mereka. Dan ini Jabriyah. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah, ahlul adli, ahlul wasat, golongan yang tengah, menerima kedua-duanya, menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qada dan qadarnya. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki secara takdir tidak akan terjadi. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Maka kita berusaha. Adapun hasilnya, kalau Allah takdirkan berhasil, berhasil. Kalau takdirkan gagal, gagal. Baik, kita tanyakan pada ahli sunnah. Tapi usaha itu berpengaruh atau enggak berpengaruh? Ya berpengaruh. Kalau kamu enggak usaha, bagaimana akan dapat, kan begitu? Walaupun mungkin kalau Allah takdirkan, tapi secara hitungan manusiawi ya sulit untuk mendapatkan hasil. Tetapi ketika dia berusaha, ada harapan besar dia berhasil. Walaupun tetap berkait dengan qada wal qadar. Berarti barakallahu fikum, asbab dan musabbabat itu fihi atau fiha ta'thir, ada pengaruhnya. Demikian pula kita katakan pada sihir. Sihir itu usaha mereka yang haram, usaha mereka yang kufur, usaha mereka yang busuk, buruk, jelek, dicerca oleh Allah dan Rasulnya. Baik, apakah ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Apakah boleh? Tidak boleh, haram. Dan kalau pengaruhnya terjadi, apakah itu dengan takdir Allah atau tanpa takdir Allah? Dengan takdir Allah. Tetap dengan takdir Allah. Itu makna bi'idznillah dalam ayat tadi. Yang Allah katakan dalam ayatnya, yadurru bi'idznillah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan selanjutnya, mahma balagat
fi quwwati ta'thir. Maka asbab, penyebab-penyebab itu, walaupun demikian kuatnya penyebab itu untuk terjadinya pengaruh, fa innaha tabi'atun lil qada' wal qadar, maka tetap ngikut qada' dan qadar. Apa asbab yang balagat kuat ta'thir? Sebab-sebab yang pengaruhnya sangat kuatnya. Apa kira-kira contohnya? Kalau sesuatu dibakar, terbakar. Itu asbab. Yang kita sudah tahu kekuatan pengaruhnya, api membakar, itu sudah sangat ma'ruf. Tapi suatu saat ketika Allah tidak kehendaki, Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin pada Ibrahim. Maka Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Dibakar, tidak terasa panas. Sejuk, biasa saja. Baik, kenapa? Karena Allah yang menakdirkan, tidak menginginkan terjadinya pengaruh api tadi. Api ini berpengaruh, jelas itu. Dan itu sudah sunnatullah. Tetapi ketika Allah kehendaki dingin, dingin. Padahal mahma balagat quwwat at-ta'thir, walaupun kekuatan pengaruhnya sudah sangat puncaknya, sangat tingginya, secara akal dibakar, ya pasti terbakar. Ternyata ada kejadian yang tidak demikian. Baik, kembali pada ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Laisat mustaqillah fit ta'thir. Maka semua penyebab-penyebab, walaupun sekuat-kuat penyebab yang pasti atau yang sangat-sangat pengaruhnya kuat, tetap saja laisat mustaqillah fit ta'thir. Dia tidak menyendiri dalam mempengaruhi. Dia tidak menyendiri dalam mewujudkan akibat. Sebab tadi tidak sendiri. Diiringi takdir Allah Subhanahu wa taala. Walam yukhalif fi hadzal asl min firaqil ummah ghairil qadariyah. Tidak berbeda pendapat semua kelompok-kelompok dalam Islam, semua aliran-aliran dalam Islam tidak berbeda kecuali kelompok qadariyah dan Mu'tazilah dalam masalah takdir qadariyah. Dalam af'alul ibad, za'amu annaha mustaqillatun ghaira tabi'ah lil masyiah. Mereka menganggap dengan batil, za'amu, bahwasanya penyebab itu berdiri sendiri tanpa berkait dengan kehendak Allah. Kalau dia berbuat penyebabnya, mesti ada akibatnya, bukan takdir, kata mereka. Fa akhrajuha an qudratillah, maka mereka keluarkan sebab musabab itu dari takdir Allah. Kenapa terjadi? Bukan takdir Allah, karena dia menyebabkan terjadinya, maka terjadi. فَخَالَفُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْمَعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. Akhirnya mereka menyelisihi kitab Allah dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menyelisihi ijma' kesepakatan seluruh para sahabat, para tabi'in, dan para pengikut mereka dari ahlu sunnah seluruhnya. Qadariyah menyelisihi kitab sunnah dan menyelisihi para salaful ummah dan menyelisihi seluruh para imam-imam, para a'immah. Baik, kembali kepada ucapan di atas. Berarti kata-kata Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berbuat sihir dan ternyata sihir ada pengaruh, itu biidznillah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini raddan ala man? Ala Mu'tazilah wa man ma'ahu qadiman wa haditha. Mu'tazilah dan yang sejenisnya, dan yang berjalan di jalannya, dan yang mengikuti jejak-jejaknya dari dulu maupun sekarang. Siapa di antara yang sebut kemarin? Muhammad Abdul dengan Rasid Ridha, dan juga yang bermazhab dengan mazhab mereka. Padahal dikatakan dengan tegas oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah, wa indana anna as-sihra haqqun wa lahu at-ta'thir. Haqiqatan yakhluqullah indahu ma yasha khilafan lil Mu'tazilah. Saya ulangi ucapan beliau, ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Menurut kami bahwa sihir adalah hak, bukan hak artinya benar, bukan. Hak itu terjadi hakikat, terjadi dengan sebenar-benarnya. Walahu haqiqatun, memiliki pengaruh yang hakiki, yang benar-benar terjadi, yang Allah takdirkan
Dan Allah kehendaki terjadinya sekehendaknya. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah, kata beliau. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Tapi kemarin kita sebutkan bahwa Mu'tazilah dan yang sejenisnya berpendapat bahwa sihir itu hanya khayalan mata, tidak sesungguhnya terjadi. Jadi kalau dokternya melihat ada pisau di dalam perutnya, maka itu bayangannya dokter saja, hakikatnya nggak ada. Demikian pula kalau melihat tongkat jadi ular, itu matanya saja yang dikhayal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini barakallahu fikum adalah salah satu dari jenis sihir. Jadi bukan dibantah itu bukan sihir, bukan. Sihir ada yang seperti itu memang. Disebutkan oleh Ibnu Katsir anwa' sihir, berbagai macam bentuk-bentuk sihir. Ada bentuk sihir hanya permainan tangan, yang kalian sebut dengan sulap. Itu sihir. Tetapi hadat sahir menggunakan jenis yang pertama, yaitu jenis kadzab, jenis kedustaan. Jadi mendustai orang yang nontonnya dengan tangan dia. Dan itu kadang-kadang buat tontonan, kadang-kadang bukan buat tontonan, tetapi buat menipu manusia. Untuk menipu manusia. Dengan tangannya seakan-akan begini, ternyata tidak, ternyata begini. Itu semua permainan dan kecepatan tangan. Ada sihir, kita ringkaskan saja. Ada sihir dalam bentuk kekuatan jiwa, yang kemudian dikenal oleh kita dengan telepati. Dia hanya konsentrasi saja, kemudian berpengaruh. Ternyata berpengaruh. Atau yang ketiga, jenis sihir dengan bantuan jin. Jadi si tukang sihir hanya bekerja sama dengan jin. Dia mengatakan begini, menyatakan begitu, maka jinnya yang kemudian berbuat seperti ini, berbuat seperti itu. Naik, maka benda itu naik. Padahal jin tadi yang ngangkat. Cuma mereka nggak lihat jin. Ini barakallahu fikum jenis sihir juga. Dan yang berikutnya ada sihir dalam bentuk mereka menebak-nebaknya dengan bintang-bintang. Bahwa kalau bintang ini akan terjadi musim ini, kalau bintang itu akan terjadi musim ini. Tentunya kadang benar kadang salah. Dan itu juga disebut dengan sihir juga. Dan termasuk sihir adalah apa yang diajarkan oleh syayatin ala mulki Sulaiman. Dan termasuk sihir apa yang diajarkan oleh Harut wa Marut. Ada kisah diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dengan sanadnya sampai pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Aisyah kedatangan tamu seorang wanita, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW. Baru meninggal, baru wafat. Ketika disampaikan Rasulullah SAW wafat, dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Sampai kata Aisyah, aku pun hampir-hampir ikut menangis karena merasakan sedihnya orang ini. Kenapa? Kau sangat ingin bertemu dengan Rasulullah? Aku mengalami sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang sangat mengerikan yang tidak mungkin aku tanyakan kecuali kepada Rasulullah. Apa ceritanya? Diceritakan oleh dia bahwa aku kehilangan suamiku, nggak ada jejaknya, tidak ada tanda-tanda, nggak ada berita sama sekali. Sekian lama, tiba-tiba datang tamu orang tua, wanita tua, ajuz. Aku sampaikan kepadanya kasusku. Kata wanita tadi, boleh. Kalau engkau ingin melakukan atau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, ikuti aku dan turuti apa mauku. Ternyata diajak oleh dia dengan sihirnya sampai ke Babilonia. Diajak untuk menemui dua sosok manusia. Tanyakan kepadanya, ada apa? Engkau datang kemari. Aku ingin belajar sihir. Kata dua orang tadi, pergi. Pergi kalian, pulang ke negeri kalian. Jangan kufur kalian. Tidak, aku ingin tahu tentang sihir. Tidak, pulang kau ke negeri kalian. Jangan berbuat kufur. Dinasihati untuk jangan kufur, jangan kufur, jangan kufur. Tapi wanita itu memaksa. Taib, masuk ke tempat itu dan buang air kencing di tanur, di tempat penyalaan api. Masuk dia gelap, takut, gelisah, gak jadi, keluar lagi. Sudah. Apa yang kau lihat? Aku tidak lihat apa-apa. Kalau gitu kau belum berbuat. Pulang saja ke negerimu, jangan kufur. Aku memaksa. Tidak,
Aku ingin tahu. Tapi kalau gitu masuk. Kencinglah di sana. Sampai ketiga kalinya. Kalau yang kedua masih takut, masih ragu. Yang ketiga kali dia buang air di sana dan kemudian dia melihat sosok dari tubuhnya sendiri terbang seperti faris penunggang kuda yang tertutup wajahnya seperti faris itu pejuang dengan kudanya melesat ke langit semakin jauh dan kemudian hilang. Sudah kau lakukan? Sudah. Apa yang kau lihat? Aku lihat sesosok seorang laki-laki pejuang penunggang kuda pergi menjauh dari tubuhku. Itulah imanmu. Telah hilang, telah pergi. Sekarang engkau telah berhasil. Apa yang kau inginkan kau dapati. Coba dia katakan pada beras-beras tadi, tanam, ditanam, perintahkan, tumbuh dia. Berbuah dia. Masak dia. Panenlah, terpanen sendiri dia. Bukalah cangkangnya, terbuka semuanya. Jadilah roti, dia jadi roti. Aku mendapatkan seperti itu bukan senang, aku menyesal bahwa aku sekarang sudah jadi tukang sihir. Apakah aku bisa berubah? Apakah aku bisa bertaubat? Ditanyakan kepada semua, beberapa sahabat semuanya tidak bisa menjawab. Kata Ibn Abbas, kalau saja dia masih punya dua orang tua. Karena Ibn Abbas melihat tidak ada pahala yang paling besar melainkan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya untuk menandingi dosa dia dan kufurnya dia. Untuk bisa memperbaiki. Karena atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Asyahid adalah diriwayatkan dua orang tadi selalu menyatakan kembalilah engkau, jangan kufur, kembalilah engkau, jangan kufur. Persis seperti apa yang Allah katakan. Yaqula, keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini fitnah, kamu jadi kufur, jangan kufur. Dan demikian pula sulitnya seorang untuk bertaubat dari sihir. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwasanya yang namanya sihir lahu haqiqah, memiliki hakikat dan benar-benar memiliki pengaruh biiznillah. Loh, itu hanya khayal saja? Ada yang jenis itu. Itu cuma tipuan mata juga ada. Tetapi sihir yang hakiki, yang betul-betul berpengaruh pada sesuatu, itu pun ada. Nah, thumma dzakara anna ilma sihir madarratun mahdhah. Kemudian dikhabarkan oleh Allah setelah itu bahwa sihir hanya mengandung madarrat murni, mengandung kejelekan murni. Tidak ada kebaikan dalamnya sama sekali. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yadurruhum wa la yanfa'uhum. Berbeda dengan apa yang Allah kabarkan tentang khamr wal maisir. Fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Padanya ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Disebutkan ada manfaat. Tetapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka haram. Maka perkara-perkara yang haram, imma madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, atau memang gak ada manfaatnya sama sekali. Sihir masuk yang mana? Masuk yang kedua. Bukan sesuatu yang punya manfaat, tapi madaratnya lebih besar. Sihir tidak memiliki manfaat apapun. Yadurruhum, kata Allah, wala yanfa'uhum. Membikin madarat dan tidak membikin manfaat sama sekali. Berarti madaratun mahdhah. Laisa fihi manfaatun la diniyatun wala dunyawiyah. Enggak ada manfaatnya, tidak agama, tidak pula dunia. Sihir bisa menebak orang, bisa mewujudkan sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada. Bisa ini, bisa itu. Tapi kenapa minta bayaran dari manusia? Dengan sihirmu wujudkan harta, selesai, kamu jadi kaya raya. Kenyataannya nggak ada yang kaya. La dunia wala akhirat. Nggak ada dunia, nggak ada akhirat, dan selalu sengsara hidupnya. Kamu lihat mereka, pakaiannya selalu compang-camping, jelek, kotor, kusut rambutnya. Karena menunjukkan kalau mereka sengsara.
Karena mereka terancam dengan ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman syaitan, belum lagi ancaman Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Kama yujad ba'dul manafi' ad-dunyawiyah. Sebagaimana dalam dosa-dosa lain ada manfaat-manfaat dunia. Sebagaimana dalam beberapa maksiat-maksiat. Allah katakan, qala ta'ala fil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah katakan pada keduanya ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Tetapi itsmuhuma, dosanya akbar, lebih besar min naf'ihima. Ini khamr, maisir, judi, minuman keras. Adapun sihir, fahada sihir madarratun mahdhah. Adapun sihir murni hanya madarat. Falaysa lahu da'in aslan. Dia tidak memiliki faktor yang menarik sama sekali. Yani yang membuat orang ingin gitu, tidak ada. Fal manhiyatu kulluha, maka semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala imma madarratun mahdhah aw syarruha akbar min khairiha. Yang diharamkan, semua yang diharamkan oleh Allah, imma hanya kejelekan murni atau kejelekan yang lebih besar. Walaupun ada kebaikannya, tapi kejelekannya lebih besar, maka haram. Semua keharaman terdiri dari yang jelek mahdhah atau yang kejelekannya lebih besar daripada kebaikan. Sebagaimana sebaliknya, kama kanal ma'murat, semua yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, semua yang diperintah dalam syariat, imma kebaikan murni atau kebaikannya lebih besar daripada kejelekannya. Ada kejelekannya, tapi kebaikannya lebih besar. Seperti perang. Kalau dikatakan ada kejelekannya, ada. Rugi harta, nyawa, berbagai macam, terbakar, rumah hancur, segala macam. Tetapi manfaatnya akbar. Menegakkan al-haq li'ila'i kalimatillah. Baik. Walaqad alimu, kata Allah, walaqad alimu dengan wawul jama'. Maknanya mereka, hum. Siapa? Yahudi. Masih tentang Yahudi. Kata Allah, walaqad alimu ay Yahudi. Kata Syekh Sa'di, ay Yahudi, yaitu Yahudi. Bahwa mereka telah tahu, laman ishtarahu, bahwa orang-orang yang lebih memilih sihir daripada akhirat itu selalu mendapatkan kejelekan dan enggak mendapatkan bagian akhirat sama sekali. Ai raghiba fis sihri, yaitu mereka-mereka yang hanya menginginkan sihir atau lebih mementingkan sihir, lebih menginginkan sihir. Raghbatal mushtari fis sil'ah, seperti keinginannya orang yang membeli dalam barang dagangan. Ini saya beli. Dia rela mengorbankan hartanya untuk mendapatkan barang ini. Ini mushtari. Nah mereka ishtarahu, membeli sihir dengan mengorbankan imannya. Keluar dari hatinya. Atau iman dari dirinya keluar. Lepas imannya. Kufur. Dan pendapat para ulama yang rajih, jumhur menyatakan bahwa sihir haram dan siapa yang pelajarinya kufur. Kafir hukumnya. Maka dikatakan dalam ayat ini sebagai dalil, fala takfur, jangan kufur, jangan mempelajari sihir. Ilmu silahkan dipelajari, kecuali ilmu sihir dan ilmu filsafat. Ilmu sihir dan ilmu filsafat haram, tidak boleh dipelajari. Barang siapa mempelajarinya, mesti dia akan terjerumus dalam kesesatan atau kekufuran. Wa qala rahimahullah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka mereka yang lebih membeli atau lebih menginginkan sihir daripada agama, daripada iman, mengorbankan imannya untuk membeli sihir, mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Khalaq maknanya nasib. Bal huwa mujibul lil uqubah, bahkan mesti mendapatkan balasan. Falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan, karena perbuatan mereka bukan ketidaktahuan. Walakinnahum istahabbul haya, bukan tidak tahu, bukan enggak ngerti, tetapi benar-benar dia lebih suka sihir daripada agama. Lebih suka ilmu sihir daripada ilmu agama. Lebih suka ilmu sihir alladzi tatlu syayatin daripada kitab Allah. Mereka lemparkan kitab Allah wara'a dhuhurihim. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Maka sungguh sejelek-jelek apa yang mereka beli
untuk diri-diri mereka. Korbannya sangat besar, yaitu iman. Yang didapat la syai, madarratun mahdhah. Madarratun mahdhah, kejelekan murni. Lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Ilman yusmirul amal ma fa'aluh, kalau saja mereka tahu dengan pengetahuan yang melahirkan amalan. Lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Mereka tahu kok, bukan itu yang dimaksud. Bukan hanya tahu tok, tapi pengetahuan yang yusmirul amal, pengetahuan yang melahirkan pengamalan, yang berupa perbuatan-perbuatan, maka mereka akan selamat kalau saja mereka tahu. Tetapi sayang sekali, mereka menentang semua apa yang mereka ketahui, dan mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.